Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisana yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Kisana semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan sejarah ya, tentang peninggalan-peninggalan apa saja yang diwariskan para leluhur kita di masa lalu, kemudian sampai sekarang bisa kita nikmati hasil karya tersebut ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Yang jelas siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, kita akan belajar bareng-bareng. Pastinya di sana semua kalau kita istilahnya apa, melihat ke masa lalu gitu ya, negara kita banyak sekali kerajaan-kerajaan kuno yang begitu melegenda ya, begitu besarnya sehingga sampai kalau kita ketahui catatan-catatan kuno di berbagai negara pun sempat menuliskannya gitu, seperti catatan Tiongkok ya kan, yang ada di Cina dengan sistem perdagangannya yang pada waktu itu ke sini gitu ya, ke Indonesia gitu. Nah, kerajaan-kerajaan besar itu ya kan, mereka pastinya melahirkan legacy gitu ya, warisan. Warisan ini yang seiring berjalannya waktu ditemukan oleh para tokoh-tokoh sejarah ya kan, tokoh-tokoh pemerhati budaya, juga tokoh-tokoh sejarah yang akhirnya peninggalan-peninggalan tersebut dipelajari, kemudian dibukukan, bahkan sampai akhirnya kita bisa menikmatinya hingga saat ini. Dan tentunya sama mereka dilestarikan gitu ya. Nah, dari sini kita akan coba belajar ya kan, di sana semua memetakan apa saja sih peninggalan-peninggalan daripada kerajaan-kerajaan kuno ya. Anggap saja yang terkenal Singasari, Majapahit seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencoba memetakannya menjadi beberapa bagian, bahwa peninggalan-peninggalan para leluhur kita itu tidak hanya berupa candi gitu, karena yang terkenal mungkin sekarang candi gitu ya. Nah, itu akan kita bagi menjadi 4 bagian di sana semuanya. Yang pertama itu adalah karya sastra yang berbentuk tulisan ya. Kemudian karya sastra berbentuk bangunan, kemudian karya sastra yang berbentuk benda, dan bisa juga berbentuk karya seni ya. Kalau kita golongkan bisa seperti itu. Nah, yuk kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan ini tentunya dengan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi ya, sana semua ya. Nah, contohnya itu adalah prasasti ya. Kemudian yang kedua bisa berbentuk sastra tulis di rontal ya. Nah, kalau kita ke prasasti dulu, prasasti bisa kita contohkan mungkin prasasti Ngantang ya kan, peninggalannya Prabu Jayabaya, kemudian prasasti Kudadu, Mula Malurung, dan lain sebagainya. Kita banyak sekali menemukan prasasti-prasasti yang tidak terhitung jumlahnya di Indonesia ini ya kan. Nah, semuanya itu berbentuk tulisan ya. Dan tulisan ini pastinya sekali lagi huruf Jawa kuno dituliskan, kalau di prasasti itu dituliskan di batu ya. Kemudian kalau berbentuk karya sastra yang dituliskan di rontal, bisa kita contohkan yaitu Negara Kertagama, Sutasoma gitu ya, Arjuna Wiwaha, Semaradahana, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini.
Dan tentunya ini pun juga adalah hasil karya para leluhur kita di masa lalu yang dalam bentuk tulisan. Dan kalau kita telah lebih jauh di sana semua, bahwa leluhur kita itu tidak hanya berperang dan berperang saja ya kan, tapi juga berkarya gitu kan, melalui karya sastra, bisa jadi karya sastra seni gitu ya. Nah kemudian kisah semua dalam bentuk bangunan ya, yang bangunan ini yang pastinya dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, pastinya itu candi ya kan. Kemudian mungkin juga ditemukan atau disinyalir runtuhan keraton atau pondasi keraton seperti itu, atau mungkin juga patirtan ya kan, seperti patirtan Jolotundo, atau mungkin juga patirtan di Candi Tetek atau Candi Belahan yang ada di Pandaan Malang. Nah ini adalah bangunan-bangunan inilah yang warisan yang diwariskan oleh para leluhur kita, yang tentunya pada waktu itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa jadi untuk ibadah ya kan, bisa jadi candinya itu untuk menyimpan abu jenazah seperti itu. Itu yang terkenal ketika dalam diri candi ya, atau yang dalam hal umumnya di sini kita sebut sebagai bangunan. Kemudian yang ketiga bentuk benda ya. Kalau mungkin kita menganalisa lebih jauh sebelum masa kerajaan, mungkin kita mengenal fosil-fosil gitu ya, artefak-artefak gitu kan. Nah kalau dalam masa kerajaan apakah kita juga menemukan itu gitu ya? Iya gitu ya. Nah dari benda ini bisa kita kategorikan, yaitu yang dinamakan dengan arca ya, atau patung. Nah, sebagai pelengkap candi ini banyak sekali juga ditemukan di Indonesia, di kisaran kita, di kisaran di seluruh Indonesia ya. Kemudian pusaka ya, kita ketahui banyak sekali di masa lalu para empu gitu kan, ataupun juga istilahnya para resi yang membuat benda-benda pusaka gitu ya, yang ataupun pengrajin ya, seperti emas dan perhiasan seperti itu, gelang raja atau mahkota raja gitu ya. Tidak hanya pusaka di sini yang kita maksudkan adalah keris, pedang, tombak, tidak hanya seperti itu ya, tapi para empu kita di masa lalu pun juga membuat hasil karya yang berupa gelang, kalung gitu ya, kemudian mahkota raja gitu ya. Nah itu yang peninggalan leluhur kita di masa kerajaan yang berupa benda. Kemudian yang lainnya adalah yang terakhir adalah berupa karya seni ya. Di sana semua karya seni ini bisa jadi ada unsur keindahan yang kita lihat di sana, yaitu bisa jadi adat istiadat ya. Kemudian budaya di masa lalu yang mungkin masih bisa kita terima hari ini gitu. Kemudian sebagai pelengkap candi itu pun ada relief namanya ya. Nah itu ada cerita-cerita seperti di Candi Borobudur. Kalau kisah semua melihat di sana ada banyak sekali relief yang tertuang di sana. Kemudian juga ada Candi Jajagu atau Candi Jago di Malang yang pun juga di sana banyak sekali relief ya. Nah tentunya adat dan budaya di sini ya, di sana semua yang diwariskan oleh para leluhur kita, yang bisa kita terima sampai sekarang, dan kemudian itu dituliskan dalam bentuk prasasti atau dituliskan dalam bentuk rontal dan lain sebagainya ya. Dan akhirnya peninggalan ini pun bisa kita satukan kembali gitu. Nah dari sini kisah semua bahwa budaya di masa lalu apa sih yang masih berkembang di masa sekarang. Sebagai contoh yang tertulis di Negara Kertagama, yaitu tentang Sri Hayam Wuruk ya kan, Raja Hayam Wuruk yang melakukan ziarah gitu ya ke makam leluhurnya Raden Wijaya di Simping. Nah di sini pun kita tradisi ini pun kita juga masih melakukan
berkunjung ke makam gitu ya, ke makam sanak saudara, berkunjung ke candi gitu ya. Nah, atau kalau dalam bahasa sekarang dibilang nyadran gitu ya. Nah, ini di sana semua yang hasil karya budaya yang masih bisa kita terima dan masih kita serap sampai masa sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau kita lihat sekarang banyak sekali para empu ya yang membuat keris, kerajinan seperti keris gitu ya, keris-keris kamardikan seperti itu ya. Nah, itu pun juga di masa lalu para empu, para pengrajin itu membuat keris ya kan, untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti sabit, kemudian selain juga untuk pertanian juga untuk mempertahankan diri untuk perang gitu ya. Nah, sampai sekarang pun juga kita masih bisa melihat para seniman pusaka keris di Indonesia banyak sekali kita temukan gitu kan, baik itu mereka menerima secara turun-temurun maupun secara belajar. Nah, dari kesimpulan ini di sana semua bahwa apa budaya ya kan, budaya yang ada di kerajaan masa lalu beberapa di sini masih kita serap, kita agungkan ya kan, kita lestarikan gitu ya. Nah, di sini pun juga akhirnya menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa peninggalan-peninggalan masa lalu, kerajaan-kerajaan masa lalu ya, yang juga tentunya dilindungi oleh negara, kemudian disahkan oleh pemerintah sebagai bentuk cagar budaya, kita pun sebagai warga negaranya pun juga harus berhak melestarikan ya kan. Dan kesenian-kesenian ini, karya sastra ini, kalau saya bilang bahwa ini nantinya akan salah satunya adalah untuk mengetahui identitas atau jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa di masa lalu negara kita pernah ada yang namanya budaya tinggi, budaya besar yang mengandung nilai estetika yang sangat tinggi pula. Seperti itu kisah semua ya. Jangan lupa juga kita sekali lagi lestarikan budaya, yang apalagi budaya itu yang kita terima dari hasil karya leluhur kita di masa lalu. Seperti itu kisah semua. Demikian pembahasan sejenak ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.